Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan malam hari ini mengenai babu marfu'atil asma. Setelah sebelumnya membahas tentang tanda-tanda dari i'rab dari fi'il, sekarang pembahasannya adalah i'rab dari isim. I'rab dari isim itu ada rafa, nasab, dan jar. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah babu marfu'atil asma'i. Isim-isim yang dibaca rafa. Bismillahirrahmanirrahim. Marfu'ul asma sab'atun na'ti biha. Malumatal asma'i min tabwibiha. Isim yang dibaca rafa itu ada 7. Jadi kalau ada isim yang dibaca rafa berharokat dhammah, maka ada 7 kemungkinan dari kedudukan isim tersebut. Yang pertama adalah dorob fa'il. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa yang terletak setelah fi'il mabni ma'lum. Yang mana fa'il di sini menjadi pelaku dari pekerjaan yang dikerjakan. Daraba Zaidun. Ini contoh dari fa'il. Daraba mukul sopo Zaid. Zaid memukul kepada Bakron yang bakar. Jadi kalau ada kalimat fi'il, maka teman-teman itu harus membaca rafa setelahnya. Kemungkinan besar menjadi fa'il. Kemudian kedua adalah naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah ganti dari fa'il. Ketika fi'il yang maklum itu diganti menjadi majhul, duriba, memukul menjadi dipukul, maka yang awalnya menjadi fa'il itu harus dibuang. Zaidunnya dibuang. Lalu lafad bakron yang pada awalnya menjadi maf'ul dan dibaca nasab, ini kita jadikan rofa menjadi naibul fa'il, menjadi duriba bakrun. Naibul fa'il ini juga terletak setelah fi'il. Bedanya kalau naibul fa'il itu fi'ilnya mabni majhul. Yang ketiga, kemungkinan ketiga kalau ada isim yang dibaca rofa itu adalah menjadi mubtada. Mubtada itu adalah inti pembicaraan. Yang biasanya susunan mubtada itu akan dibarengi dengan khobar. Jadi ada mubtada, pasti ada khobar. Ar-rajulu jamilun. Ini susunan mubtada dan khobar. Lafat ar-rajulu menjadi mubtada, jamilun menjadi khobar. Ini nanti akan diterangkan satu persatu. Yang kelima ada isimnya kana. Kana itu adalah amil nawasih. Amil yang merusak susunan mubtada khobar. Yang awalnya mubtada khobar itu menjadi rofa, mubtada rofa, dan khobar itu rofa. Ketika kemasukan ambil nawasi, maka menjadi rofa dan nasob. Khobarnya menjadi nasob. Kemudian khobarnya inna. Inna juga termasuk ambil nawasi. Hanya saja bedanya inna dengan kana. Kalau kana isimnya rofa, khobarnya nasob. Kalau inna isimnya nasob, khobarnya rofa. Itu perbedaan inna dan kana. Ini ambil nawasi. Yang terakhir adalah tawabi. Bisa sifat, atof, atau bayan. Ini yang disampaikan adalah sifat. Ar-rajulu al-jamil. Jadi kalau ada lafaz yang menjadi sifat, maka harus sama dalam bacaannya. Ketika lafaz yang diikuti itu rofa, maka sifatnya juga harus dibaca rofa. Ar-rajulu al-jamilu. Ada contoh tabi yang lain itu ada
yang dibaca roh berupa atof. Misal kalau atof, koma Zaidun, koma Zaidun wa Bakrun. Ini lafaz Zaidun rofa karena menjadi fa'il dari lafaz koma. Kemudian Bakrun di sini menjadi atof tawabi dari lafaz Zaidun. Koma Zaidun wa Bakrun ini contoh atof. Kalau ar-rajulu jamil ini contoh dari sifat. Yang mana masing-masing itu sama-sama disebut dengan tawabi. Kemudian pembahasan pertama adalah mengenai fa'il. Fal fa'ilu ismun mutlaqan qadir tafi bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Ini fa'il. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Seperti contoh ta'allama tilmidu. Ta'allama ini fi'il ikut wazan tafa'ala. Tilmidu menjadi fa'il dari ta'allama. Ta'allama at-tilmidu. Murid itu belajar. Jadi yang namanya fa'il, isim yang dibaca rofa yang terletak setelah fi'il mabni maklum. Wa wajibun fil fi'li ayyujarrada idza li jam'in aw muthanna usnida. Faqul ataz zaidani wa zaiduna kaja zaidun wa yaji ahuna. Fi'il boleh mufrad meskipun fa'ilnya berupa tasniyah atau jamak. Ketentuan dari fa'il itu boleh berupa isim tasniyah, isim yang bermakna dua, ataupun jamak bermakna banyak, meskipun fiilnya itu tidak menunjukkan tasniyah atau jamak. Contoh, ata zaidani, ata zaiduna, ini semua dibenarkan. Misalnya ada contoh lain. Koma rojulun. Ya, ini benar. Karena koma di sini adalah bentuk mufrad, rojulun juga mufrad. Ini bisa rojulun mufrad, bisa rojulani tasniyah, atau rojuluna jamak. Ini benar, meskipun fiilnya ini menunjukkan mufrad. Jadi gak harus fiilnya berubah. Jadi gak harus misal koma rojulani, komu rojuluna. Ini gak harus. Jadi meskipun fiilnya itu mufrad, fa'ilnya itu boleh roh mufrad, satu, tasniyah, dua, atau jamak banyak. Nggak harus mufrad dengan mufrad, koma, ini kan tasniyah, fiil yang menunjukkan tasniyah. Atau komu, fiilnya juga jamak, ini nggak harus. Kemudian, waqassamu dhahiran au mudmara, fadhahirul lafdul ladzi qad dzukira. Fa'il terbagi menjadi dua, yaitu dhamir dan domir. Fa'il itu ada yang berupa dhahir, ada yang berupa domir. Isim dhahir, fa'il dhahir itu adalah lafadz yang disebutkan. Contoh doroba zaidun. Jadi kalau setelah fi'il, ada lafadz yang jelas-jelas dibaca rofa, maka itu menjadi fa'ilnya. Kalau setelah fi'il itu gak ada yang dibaca rofa, misal doroba bakron, langsung nasob, maka kemungkinan besar fa'ilnya itu dibuang. Doroba sopo huwa, dibuang. Untuk isim domir itu harus sesuai dorobu al-qawmu. Jadi gak bisa kalau
Misal kita ingin mengatakan fa'il domir, tapi isi fi'ilnya mufrad, tapi domirnya jamak. Misal hum, ini nggak bisa, atau kaum. Ini tidak dibenarkan. Kalau kalau fiilnya itu mufrad, maka domirnya harus mufrad. Kalau jamak juga jamak. Dan biasanya penyebutan domir itu enggak serta-merta disebutkan begitu saja. Harus ada lafaz yang menunjukkan dari domir itu terlebih dahulu. Jadi misal, kalau dalam contoh dorobal qaumu bakron atau dorobu bakron, maka di sebelum lafaz dorobu di sini harus ada lafaz al-qaumu. Al-qaumu dorobu bakron. Jadi ini namanya fa'il domir. Karena domir itu butuh pada rujukan. Butuh pada lafaz untuk mengembalikan domirnya. Jadi gak bisa langsung dorobu bakron. Harus ada lafaz lain. Lafaz qaum yang disebutkan sebelumnya. Wal mudmaruthna asyra naw'an kisman kakumta kumna kumta kumti kumtuma kumtunna kumtum koma komat koma komu wa kumna nahusumtum ama. Ini domir-domir muttasil. Wah, jadi domir itu ada 12. Kumtu, kumna, kumta, kumti, kumtuma, tunna, tum. Jadi kalau domir ini teman-teman fokusnya ke ini huruf akhirnya. Tu, na ini domirnya ada. Ta, kemudian ta ini dia muhotob mudzakkar. Ti, tuma ini muhotob tasniyah. Ada tunna, tum, jama' mudzakkar, muhotob, koma, komat. Kalau komat ini dia perempuan, kalau komat tasniyah. Ada komu, jama' untuk mudzakkar ghaib. Kumna, ini domir-domir. Yang mana domir ini disebut domir muttasil. Juga ada domir munfasil, lam yakum illa ana. Ini namanya domir munfasil. Lebih jelasnya ini, jadi domir kalau berupa mahal rofa, itu yang munfasil ada yang muttasil. Kalau yang munfasil, ini tidak sambung dengan kalimat. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau yang muttasil, nasoro, nasoro, nasoru, nasorat, nasorata, nasorna. Ini semua disebut dengan domir. Contoh, doroba huwa bakron atau doroba bakron. Dan biasanya kalau domirnya itu sudah, lafadznya itu sudah ada domirnya, misal dorobu bakron. Berarti domir ini yang menjadi fa'il. Dorobu bakron. Domir mutasil adalah domir yang tidak bisa menjadi mutada dan tidak bisa terletak setelah lafadzillah. Kalau munfasil itu bisa jadi mutada. Jadi ini huwa huma hum ini bisa jadi mutada. Karena huwa ini bisa berada di awal kalimat tanpa bergabung dengan kalimat lain. Huwa Zaidun, dia adalah Zaid. Maka huwa itu mutada, Zaidun khobar. Dan huwa ini bisa terletak setelah lafadz illah. Contoh,
Ma qomal qaumu illa huwa. Ma qomal qaumu illa huwa. Ini masih dibenarkan karena domir munfasil boleh. Kalau domir muttasil itu tidak bisa. Misal ma qomal qaumu illa nasoru itu gak bisa. Sekarang kita coba ke praktek. Kira-kira dalam lafaz ini coba dicari mana yang fa'il terlebih dahulu. Ada lafaz apa yang menunjukkan fa'il? Silakan. Idza waqa'atil waqi'ah. Al-waqi'atu ini rofa. Ini rofa menjadi fa'il. Kenapa fa'il? Karena sebelumnya ada lafaz waqa'a. Waqa'a ini adalah fa'il. Fi'il. Aslinya ini kan waqa'at. Waqa'at berarti fi'il yang menunjukkan mu'annas. Makanya cocok dengan lafaz al-waqi'atu yang mu'annas. Ini fa'il. Laisa liwaqtiha kadhibah. Nah, ini juga contoh dari fa'il. Idza rujjat al-ardu. Al-ardu ini juga fa'il. Rujjat fi'il yang mu'annas. Kenapa mu'annas dan al-ardu? Kenapa al-ardu ini menggunakan fi'il mu'annas? Karena lafaz al-ardu sendiri itu adalah lafaz mu'annas. Wa bussat, ini lafaz bussat. Wa bussat al-jibalu. Jibalu ini mu'annas karena berupa lafaz jamak. Al-jibalu ini jamak dari lafaz jabal. Jabalun. Kalau jamak taksir maka hukumnya mu'annas. Ini kan jamak taksir ikut wazan fi'alun. Makanya busat menggunakan domir mu'annas. Wakanat haba'an mumbatha wa kuntum. Nah, ini contoh. Karena ini kan isim, tapi setelahnya gak ada rofa. Maka yang jadi fa'ilnya atau isimnya itu adalah lafaz tum. Ini langsung domir tum. Wa kuntum azwajan talatha. Langsung domir tum ini yang menjadi fa'ilnya. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Nah, itu aja yang rofa karena menjadi fa'il. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya dipersilakan. Untuk materi besok itu ke naibul fa'il berikutnya. Untuk hari ini adalah fa'il. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Nanti coba teman-teman cari kalimat fa'il yang ada dalam Al-Quran. Bisa dipaham? Insya Allah bisa, Ustaz. Baik, terima kasih.
Mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.